Aku pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat paling aman di dunia ini, tempat di mana cinta tak pernah pudar, tempat pengampunan selalu ada. Sampai hari itu datang, hari ketika segalanya runtuh seperti rumah kartu yang ditiup angin kencang. Aku, Ardi, anak sulung yang selalu patuh, yang bekerja keras di Jakarta untuk mengirim uang ke kampung setiap bulan, tiba-tiba menjadi orang asing di mata orang tuaku sendiri. Semuanya bermula dari telepon dari adikku, Rina. Suaranya gemetar di ujung sana, "Kak, aku sakit parah. Dokter bilang kanker. Aku butuh uang banyak untuk pengobatan." Hatiku langsung hancur. Rina, adik perempuanku yang manja, yang selalu menjadi kesayangan ayah dan ibu sejak kecil. Aku tak pernah curiga. Aku langsung transfer semua tabunganku, jutaan rupiah yang kukumpulkan untuk masa depan. "Tenang, Rin. Kakak akan cari pinjaman kalau perlu," kataku saat itu, suaraku berusaha tegar meski dada sesak. Tapi semakin hari, permintaannya semakin banyak. "Kak, biaya kemoterapi mahal sekali. Tolong kirim lagi." Aku menjual motor, meminjam dari teman kantor, bahkan mengambil cuti untuk pulang ke Surabaya, kampung halaman kami. Di sana aku melihat Rina terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya pucat, rambutnya tipis seperti habis dicukur. Ayah dan ibu menangis di sampingnya, memegang tangannya erat. "Ardi, kamu anak baik. Terima kasih sudah bantu adikmu," kata ibu sambil memelukku. Di tengah kesedihan itu aku bertemu Rea. Dia teman lama Darisma yang kebetulan pulang kampung juga. Kami bertemu di warung kopi dekat rumah saat aku butuh udara segar dari suasana rumah yang penuh tangis. Rea, pria tinggi dengan senyum hangat yang selalu membuatku tenang sejak remaja. Dulu aku pernah merasakan sesuatu yang aneh saat bersamanya, getar di hati yang tak bisa kujelaskan. Tapi aku kubur dalam-dalam karena di keluarga kami hal seperti itu tak pernah dibicarakan. "Ardi, lama tak jumpa. Kamu tambah dewasa ya," katanya sambil tersenyum, matanya menatapku lama. Kami mulai sering bertemu. Di tengah kekhawatiran tentang Rina, Rea menjadi pelarianku. Kami ngobrol sampai malam, berbagi cerita tentang hidup di Jakarta. Dia bekerja sebagai desainer grafis, hidup mandiri. "Kamu kuat sekali, Ardi. Mengurus keluarga sendirian," katanya suatu malam saat kami duduk di tepi sungai berantas yang tenang. Tangannya menyentuh bahuku pelan dan aku tak menolak. Saat itu aku merasa ada yang hidup lagi di hatiku. Sesuatu yang hangat yang membuatku melupakan beban sebentar. Tapi di dalam hati aku bergolak. Bagaimana bisa aku memikirkan Rea saat adikku sedang sekarat? Bagaimana jika orang tuaku tahu bahwa anak sulung mereka menyukai pria? Di masyarakat kami, di keluarga Muslim yang taat, itu dosa besar. Aku sering terbangun malam bertanya pada diri sendiri, apakah ini salah? Apakah cinta ini haram? Tapi setiap kali Rea mengirim pesan, hatiku berdegup kencang. "Besok ketemu lagi ya," tulisnya, dan aku tak bisa menolak. Sementara itu, uang terus mengalir ke Rina. Aku hampir bangkrut. Tapi aku bahagia karena bisa menyelamatkan adikku. Sampai suatu hari, saat aku pulang tanpa pemberitahuan, aku mendengar percakapan di kamar Rina. "Rin, kamu yakin tak ada yang curiga?" suara ayah. "Tenang, Yah. Ardi bodoh sekali, mudah dibohongi," tawa Rina. Hatiku langsung dingin. Aku mengintip dari celah pintu. Rina duduk tegak, wajahnya segar, rambut palsu tergeletak di meja. Tak ada tanda sakit sama sekali. Dunia berputar. Aku masuk, suaraku gemetar. "Rina, ini semua bohong." Mereka terkejut. Rina menangis pura-pura, "Kak, Ma. Aku butuh uang untuk..." Tapi ayah membela, "Ardi, jangan kasar pada adikmu. Dia lagi susah." Ibu menambahkan, "Kamu anak laki-laki harus tanggung jawab." Aku tak percaya. Mereka tahu. Mereka ikut membohongiku.
Malam itu aku pergi dari rumah dengan hati hancur. Rea menjemputku di terminal. Ardi, apa yang terjadi? Aku cerita semuanya, air mata jatuh. Dia memelukku erat. Untuk pertama kalinya aku merasa aman di pelukan pria. Tapi di dalam badai semakin ganas. Bagaimana aku bisa bertahan sendirian? Pengkhianatan itu seperti pisau yang menusuk lambat, semakin dalam semakin sakit. Setelah malam itu aku tak kembali ke rumah. Aku tinggal sementara di kosan Rea di Surabaya. Kamu bisa di sini selama yang kamu mau, katanya lembut, matanya penuh perhatian. Aku tak tahu harus bagaimana. Uangku habis, pekerjaan di Jakarta terancam karena cuti panjang. Tapi yang paling menyakitkan adalah pengkhianatan keluarga. Rina menelepon berkali-kali, menangis minta maaf. Kak, aku salah. Aku butuh uang untuk bayar hutang judi online. Aku takut bilang jujur. Hutang judi. Aku marah, tapi lebih dari itu, sakit hati karena ayah dan ibu membelanya. Rina anak perempuan Ardi. Kamu laki-laki harus mengalah, kata ayah saat aku akhirnya angkat telepon. Mengalah? Aku sudah mengalah seumur hidup, mengirim uang setiap bulan, tak pernah menikmati hasil jerih payahku sendiri. Di tengah keterpurukan itu, hubunganku dengan Rea semakin dekat. Kami mulai berbagi kamar, berbagi cerita malam. Ardi, kamu tak sendirian, katanya suatu malam, tangannya memegang tanganku. Aku menatapnya lama. Hati ini yang selama ini kutahan, akhirnya lepas. Kami berciuman untuk pertama kali, pelan, penuh rasa takut tapi juga lega. Rasanya seperti menemukan oasis di padang pasir. Tapi segera setelah itu, rasa bersalah menyerang. Rea, ini salah. Aku takut dosa, bisikku. Dia tersenyum pahit, aku juga takut, Ardi. Tapi cinta ini nyata. Kami mulai menjalani hari-hari dengan hati-hati. Di Surabaya yang ramai, kami berjalan bersebelahan tapi tak bergandengan, takut dilihat orang. Indonesia ini, meski Jakarta lebih terbuka, di kampung seperti ini, cinta kami seperti bom waktu. Aku sering bermimpi buruk, orang tua tahu, masyarakat menghujat, kami diusir. Tapi Rea selalu ada, memelukku saat aku bangun keringat dingin. Kita akan kuat bersama, katanya. Sementara itu, tekanan dari keluarga semakin hebat. Ibu datang ke kosan Rea, menangis di depan pintu. Ardi, pulanglah. Adikmu menyesal. Aku hampir luluh, tapi saat ibu bilang kamu egois, tak peduli keluarga, hati ini keras lagi. Egois? Aku yang dibohongi, dirampok tabungan, tapi aku yang egois. Rea menenangkanku malam itu, kami berpelukan erat, mencari kekuatan satu sama lain. Aku mulai curiga lebih dalam. Dari teman lama, aku dengar Rina tak hanya berjudi, tapi juga punya pacar yang boros, menghabiskan uangku untuk gaya hidup mewah. Aku konfrontasi lagi lewat telepon. Rina, kamu bohong soal kanker demi pacarmu. Dia menangis lagi, tapi ayah merebut telepon, jangan ganggu adikmu. Dia lagi stres. Stres? Aku yang stres, hampir depresi. Hubungan dengan Rea menjadi penyelamatku. Kami mulai bermimpi tentang masa depan, pindah ke Jakarta bersama, hidup mandiri. Aku cinta kamu, Ardi, katanya suatu sore, saat kami duduk di balkon melihat matahari terbenam. Aku balas, air mata jatuh, aku juga, Rea. Tapi aku takut kehilangan keluarga. Konflik batin ini semakin dalam. Cinta ini indah, tapi terasa terlarang. Setiap salat, aku berdoa minta petunjuk, tapi jawaban tak kunjung datang. Suatu hari, Rina datang sendiri, wajahnya benar-benar menyesal. Kak, makan aku. Aku akan kembalikan uangnya pelan-pelan. Tapi saat aku tanya kenapa orang tua membela, dia diam. Malam itu aku putuskan kembali ke Jakarta, cari kerja baru. Rea ikut, kita mulai baru di sana. Hatiku campur aduk, bahagia dengan Rea, tapi luka keluarga masih berdarah.
Jakarta menyambut kami dengan hiruk-pikuknya yang biasa, tapi kali ini terasa berbeda. Aku dan Rea menyewa kontrakan kecil di pinggiran, hidup sederhana tapi penuh cinta. Pagi-pagi dia buatkan kopi, kami sarapan bersama sebelum berangkat kerja. Ini rumah kita sekarang, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, tapi di dalam hati, kerinduan pada keluarga masih menggerogoti. Hubungan kami semakin dalam. Kami tak lagi malu-malu, di rumah kecil itu kami bebas mencinta. Pelukan hangat, ciuman lembut, obrolan sampai larut tentang mimpi. Rea ajakku ke komunitas tersembunyi di Jakarta, tempat kami bisa bernapas lega. Lihat, Ardi, kita tak sendirian, katanya. Aku terharu melihat pasangan lain saling mendukung. Tapi tetap, rasa takut selalu ada. Bagaimana jika keluarga tahu? Bagaimana jika masyarakat menghakimi? Dari Surabaya, kabar semakin buruk. Rina semakin dalam terjerat judi, hutangnya membengkak. Ayah telepon, suaranya lelah, Ardi, tolong kirim uang lagi. Adikmu butuh. Aku marah besar. Yah, Rina bohong soal kanker. Uangku habis untuk kebohongannya. Ayah diam lama, lalu bilang, kamu tak punya hati. Rina anak perempuan, lebih lemah. Lebih lemah. Aku yang lemah sekarang, tapi tak ada yang peduli. Aku putus hubungan telepon dengan keluarga. Rea dukung penuh, kamu sudah cukup berkorban, Ardi. Kami semakin erat. Malam-malam saat aku menangis ingat masa kecil dengan Rina, Rea peluk aku, bisik kata-kata manis. Cinta ini, meski terasa salah di mata agama dan masyarakat, menjadi satu-satunya cahaya di hidupku. Tapi badai datang lagi. Suatu hari ibu datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan, nemuin kontrakan kami. Ardi, ibu rindu. Aku peluk ibu, tapi saat Rea keluar dari kamar, ibu terkejut. Siapa ini? Aku gugup, teman, Bu. Tapi ibu curiga, lihat cara kami saling pandang. Malam itu ibu tanya langsung, Ardi, kamu suka sama laki-laki? Hatiku berhenti. Aku diam, air mata jatuh. Ibu menangis, astagfirullah, Ardi. Ini dosa besar. Pulanglah, kita obati. Obati. Seperti penyakit. Aku marah, Bu, ini aku apa adanya. Aku cinta Rea. Ibu shock, pergi malam itu juga, bilang akan cerita ke ayah. Aku panik. Rea tenangkan, kita hadapi bersama. Besoknya, ayah telepon, suaranya keras, Ardi, kamu memalukan keluarga. Lebih baik tak punya anak daripada begini. Rina ikut, Kak, kamu gila ya. Pengkhianatan lagi. Mereka pilih bela Rina yang pembohong, tapi kutuk aku karena cinta. Aku depresi berat. Rea khawatir, ajak ke konselor. Di sana aku cerita semua luka. Keluarga lebih pilih bohong daripada terima aku, kataku sambil menangis. Konflik batin mencapai puncak antara iman, keluarga, dan cinta pada Rea. Hari-hari setelah pengakuan itu seperti neraka. Keluarga memutus hubungan total. Tak ada telepon, tak ada pesan. Aku sering duduk sendirian di kontrakan, menatap foto keluarga lama, bertanya kenapa mereka begitu mudah tinggalkan aku. Rina yang bohong besar, masih dibela. Aku yang jujur tentang diri sendiri, dianggap noda. Rea menjadi segalanya. Dia tak pernah lelah mendengar ceritaku, memelukku saat aku menangis. Ardi, cinta kita tak salah. Yang salah adalah mereka yang tak mau paham, katanya. Kami semakin dalam merencanakan hidup bersama jangka panjang. Tapi di dalam, aku masih bergulat. Setiap Jumat, aku salat sendirian, berdoa minta ampun, tapi juga minta kekuatan untuk cinta ini. Suatu malam, Rina telepon diam-diam, Kak, Ma. Aku salah besar. Hutangku sudah lunas, berkat uang terakhir dari kamu dulu. Aku diam, tapi orang tua marah sekali sama kamu. Mereka bilang lebih baik tak punya anak gai. Kata-kata itu menusuk dalam.
Aku nangis telepon, Rea ambil alih, jangan ganggu Ardi lagi. Konflik semakin memuncak saat ayah sakit. Rina telepon, ya stroke, kak. Pulanglah. Hatiku terbelah. Aku ingin pulang, tapi takut ditolak. Rea dorong pergi Ardi. Untuk hatimu sendiri. Aku pulang sendirian ke Surabaya. Di rumah sakit, ayah terbaring lemah. Melihatku, matanya dingin. Kamu datang mau apa? Ibu menangis, Ardi, tobatlah. Rina diam di pojok. Aku pegang tangan ayah, yah, aku tetap anakmu. Tapi ayah tarik tangan, anakku mati sejak tahu kamu begitu. Aku keluar rumah sakit dengan hati remuk. Rea jemput di stasiun, peluk aku erat di mobil. Kamu sudah coba, Ardi. Sekarang kita bangun hidup baru. Tapi luka ini dalam sekali. Aku mulai minum, Rea khawatir. Jangan hancurkan diri, sayang. Kembali ke Jakarta, aku putuskan cari bantuan profesional. Bergabung dengan support group, cerita dengan orang-orang sepertiku. Banyak yang ditinggal keluarga karena orientasi. Waktu akan sembuh, kata mereka. Rea selalu ada, cinta kami semakin kuat di tengah badai. Tapi pengkhianatan terakhir datang, Rina jual rumah warisan tanpa bilang aku, uangnya untuk dirinya sendiri. Ayah setuju, Ardi tak layak dapat warisan. Aku hancur total. Rea peluk aku sepanjang malam, kita cukup satu sama lain. Tahun berganti, luka perlahan mengering meski bekasnya tetap. Aku dan Rea hidup bahagia di Jakarta, kerja keras, punya teman baru di komunitas. Kami rayakan ulang tahun bersama, trailing ke Bali diam-diam, menikmati kebebasan kecil. Kamu cahayaku, Ardi, kata Rea sering. Tapi kerinduan pada keluarga tak pernah hilang. Aku sering mimpi ayah sehat lagi, memelukku seperti dulu. Rina sesekali kirim pesan minta maaf, tapi aku tak balas. Pengkhianatan terlalu dalam. Suatu hari, kabar duka, ayah meninggal. Rina telepon menangis, kak, pulang untuk pemakaman. Aku ragu, tapi Rea bilang, pergi. Tutup bab ini. Aku pulang, Rea ikut sebagai teman. Di pemakaman, ibu peluk aku erat, menangis. Ardi, makan ibu. Rina juga, aku yang salah semua. Tapi saat Rea dekati untuk takiyah, ibu tarik aku pergi. Jangan bawa dia ke sini. Luka terbuka lagi. Malam itu, di rumah lama, aku konfrontasi terakhir. Bu, Yah sudah pergi. Kenapa masih benci aku? Ibu menangis, kami takut dosa, Ardi. Tapi kami salah. Rina yang hancurkan keluarga, bukan kamu. Rina mengaku semua, bohong kanker untuk judi dan pacar, orang tua tahu tapi bela karena anak perempuan. Aku makan Rina, tapi batas tetap ada. Aku punya hidup sendiri sekarang. Kembali ke Jakarta dengan Rea, hatiku lebih ringan. Cinta kami semakin matang. Kami mulai bicara adopsi atau surogate di luar negeri suatu hari. Kita akan jadi keluarga sendiri, kata Rea. Tapi masyarakat masih keras. Kami pernah dihujat di jalan, tapi kami kuat. Aku belajar bahwa keluarga sejati adalah yang menerima apa adanya. Waktu terus berlalu, membawa penyembuhan pelan. Aku dan Rea menikah secara sederhana di luar negeri, dengan teman dekat sebagai saksi. Kembali ke Indonesia, kami hidup tenang, kerja sukses, punya rumah kecil. Keluarga. Hubungan dengan ibu perlahan membaik. Dia datang ke Jakarta, lihat kami bahagia, mulai paham. Ardi, ibu salah dulu. Yang penting kamu bahagia, katanya sambil peluk Rea ragu-ragu. Rina. Dia berubah setelah ayah pergi. Berhenti judi, kerja keras, kembalikan uang pelan-pelan. Kami bertemu sesekali, bicara seperti saudara lagi, meski luka tak hilang total. Aku sering renung, pengkhianatan itu menyakitkan, tapi membawaku pada cinta sejati. Rea, pria yang tak pernah tinggalkan aku di saat terburuk.
Kita melewati badai bersama, katanya di ulang tahun pernikahan kami. Di Indonesia yang masih konservatif, cinta kami seperti perjuangan. Tapi kami bukti bahwa kasih sayang bisa menang atas prasangka. Aku tak lagi sendirian. Aku punya keluarga baru, dibangun dari kejujuran dan penerimaan. Kadang aku tatap langit Jakarta yang ramai, bersyukur. Dari kebohongan Rina, dari penolakan orang tua, aku temukan diri sejati. Cinta tak selalu mudah, tapi jika tulus, akan temukan jalan. Dan aku akhirnya damai.